Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada satupun yang jadi. Setiap orang yang menerima firman diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Terima kasih telah mengikat kami dengan sumpah. DNA Yahweh, Holy Forever, lawatan Roh Kudus, Jasad Bright and Bloom, Mahanaim. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidup kami, keluarga kami dan bangsa kami. Oleh karena sumpah-Mu dan firman-Mu yang kekal, sebab Allah mustahil untuk berdusta. Biarlah firman itu terjadi menjadi daging dalam hidup kami semua. Tuhan, biarlah roh Allah melayang-layang atas hamba-Mu. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Izin Ibu bersama dengan seluruh pemimpin. Hari ini saya akan membawakan apa yang Tuhan telah kerjakan atas kita di Sulawesi Utara dan juga atas Taiwan ketika kita diutus Tuhan untuk pergi ke sana. Dan sebelumnya mari kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-35. 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-35. Boleh di-slide-kan? Firman Tuhan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Tuhan sedang mengangkat, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memutuskan dan melantik serta mengangkat seorang imam kepercayaan atas Indonesia yang berlaku sesuai dengan hati Tuhan. Ya, kata firman Tuhan dalam Kisah 13 ayat 22, ada seorang yang ditemukan hatinya, ya, his man heart beats to my heart. Detaknya, iramanya, denyutnya, debarannya sama dengan hati Tuhan. Sekali lagi, ada orang yang Tuhan telah putuskan, Tuhan telah bangunkan, Tuhan telah tetapkan dan Tuhan telah lantik. Orang yang denyutnya, hatinya, iramanya, debarannya, yaitu harus sama dengan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan berkata revival, orang itu pun berkata yes Tuhan, revival. Pergi, yes Tuhan, aku siap diutus. Orang yang debaran hatinya, iramanya, bahkan ketika melewati apapun, seperti Ayub berkata dalam Ayub 37 ayat 1 dan 2. Ayub 37 ayat 1 dan 2. Hatiku berdebar-debar, melonjak, berdebar, melonjak dari tempatnya. Ayub 37 ayat 1 dan 2. Dikatakan firman Tuhan, Ayub telah melewati banyak hal dalam hidupnya. Ayub telah melewati apa yang namanya kekayaan, tapi debaran hatinya Tuhan memwisuda Ayub dalam Ayub 37. Ya, di sana dikatakan sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar. Ayub punya debaran, punya jantung, punya irama, punya denyut, yang sekalipun telah melewati kekayaan, sampai Tuhan berkata memwisuda Ayub dengan 4 gelar. SH, bukan sarjana hukum, tapi saleh. JU, jujur. TA, takut akan Allah. Dan MK, bukan master kejahatan, tetapi menjauhi kejahatan. 3 kali Tuhan memwisuda Ayub dengan gelar di belakang, dengan gelar di muka, hambaku Ayub. Gelar di depan adalah hamba Tuhan, hamba Tuhan, tapi gelar di belakang SH, JU, TA, MK. Dengan gelar seperti itu, Ayub masih punya tetap debaran akan Tuhan. Bahkan ketika dia melewati kehilangan, dia kehilangan semua bisnisnya, usaha konveksi, usaha pertaniannya karena lembunya, semuanya saudara dirampas. Orang Sheba, iblis harus mengeluarkan semua effort, mulai dari mata pedang, mulai dari api turun dari langit untuk menghabisi semua kambing domba, mulai dari menghabisi anak-anak Ayub dengan apa? Angin puting beliung dari 4 penjuru angin, barat, utara, timur, selatan. Kata Alkitab, mulai dari mata pedang, mulai dari api asing, mulai dari angin, badai yang menghabisi semua apa yang namanya kehilangan dialami Ayub.
Tetapi Ayub tidak pernah kehilangan debaran hatinya dengan Tuhan. Debaran, denyut, iramanya. Ini Ayub 37. Alkitab berkata, oleh karena itu hatiku berdebar-debar. Dengar gegap gempita suaranya. Guru yang keluar dari mulutnya. Inilah guru kebenaran. Inilah guru cinta. Inilah guru kenabian yang kita katakan guru. Guru suara Tuhan bagaikan guru. Pekiknya gegap gempita. Pekiknya suara Tuhan yang sedang memanggil kita. Aku menaruh firman-Ku dalam mulutmu. Dan aku mengangkat engkau atas segala bangsa-bangsa dan kerajaan. Supaya engkau merobohkan, menghancurkan, meruntuhkan kuasa-kuasa kegelapan, mencabut akar-akar kejahatan, akar-akar yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, tetapi menanam, membangun tembok atas Indonesia, menanam benih iman, benih pengharapan, benih kasih, dan ketika benih itu bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat lawatan Tuhan atas Indonesia dan bangsa-bangsa. Debaran ini pernah dimiliki seorang yang bernama Salomo. Di dalam kitab Kidung Agung dia berkata, sakit asmara aku. Ini perkataan Ibu Ruth. Berdebar hatiku ketika apa? Mempelai laki-laki memegang kunci pintu. Tetapi orang yang menulis tentang debaran kehilangan debaran. Dia tulis tentang api. Nyalanya bagai api. Nyala api Tuhan, nyala api cinta. Orang akan memberikan semuanya untuk cinta, namun semua itu akan dihina. Karena cinta kuat seperti maut. Tapi orang itu pun kehilangan cinta. Salomo tulis puisi tentang kenikmatan cinta. Tapi orang yang menulis puisi tentang cinta justru kehilangan cinta. Orang yang tulis puisi tentang debaran bisa kehilangan debaran jantungnya Tuhan. Orang yang tulis tentang api bisa padam. 2 Tawarik 7 ayatnya yang pertama mengatakan, ketika dia mempersembahkan korban, turunlah api Tuhan dari langit memakan korban. 2 Tawarik 7 ayatnya yang pertama. Kemuliaan Allah memenuhi rumah itu. Setelah Salomo dengan segala kekayaan dan kemuliaan diberikan Tuhan, tetapi saudara lihat, pada masa tuanya, hatinya terpaut kepada para wanita-wanita asing dengan cinta. Itu yang membuat api hilang. Debaran tiba-tiba pergi. Tidak ada detaknya lagi. Tetapi di sini kita melihat orang-orang seperti Samuel. Orang-orang yang Tuhan berkata, aku akan bangkitkan. Aku akan lantik. Mereka telah melewati api, namun mereka semakin murni. Mereka telah melewati tantangan, tapi mereka akan terus berdiri. Dari tempat ini saya terima kasih Ibu PMI untuk setiap kesempatan yang diberikan, sekalipun mengalami banyak kegagalan. Tapi untuk setiap kesempatan untuk kita bisa bangkit berdiri, untuk kita masih tetap untuk melangkah dengan iman dan percaya. Itu tidak bisa dibalas dengan apapun selain berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini kami, para imammu. Di sini dikatakan Samuel dibangkitkan. Ketika hari itu Samuel pasal 1 Samuel 3 ayat 1. Pada saat itu firman Tuhan jarang. Penglihatan tidak sering. Surga hampir tertutup. Tetapi didapati ada seorang yang menjadi portal ilahi. Tiba-tiba terjadi perubahan atas satu bangsa. Tiba-tiba Salomo membuka pintu itu. Dan Tuhan sudah tidak sabar. Tuhan datang ke baiknya dan berkata, Samuel, Samuel. Oh, Samuel pergi berlari kepada Imam Eli dan berkata, Bapak memanggil aku. Sampai 3 kali dan diketahui oleh Eli, ternyata Tuhan yang memanggil. Dan Alkitab berkata sebuah kata yang indah dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Bagian A, lalu datanglah Tuhan. Setelah sekian lama firman Tuhan tidak ada, penglihatan tidak sering, surga sudah tertutup atas satu bangsa. Tapi ada seseorang yang menjadi portal, yang membuka pintu surga, sehingga akses menjadi titik hotspot ilahi. Firman sudah ada, tapi perlu orang. Kegerakan ada, tapi Tuhan mencari orang. Tuhan
mencari orang dalam setiap kegerakan, menjadi pemimpin orang-orang yang bersedia untuk membuka, karena surga sudah sangat siap. Surga sudah sangat siap. Dibutuhkan seorang nasir yang menyerahkan seluruh hidupnya. Pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Dia memiliki ketaatan, penundukan penuh kepada firman Tuhan. Hari ini kita melihat iblis punya orang, tapi Tuhan juga punya orang. Iblis punya Goliat, tapi Tuhan punya Daud yang berkata, Jehovah Sebaot, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot. 40 hari kegelapan atas Israel. 40 hari Goliat datang mengintimidasi 80 kali. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Menyebarkan roh. Bahkan raja dan orang-orang penting di Israel semuanya ketakutan. Apakah Tuhan diam saja? Tuhan tidak diam. 40 hari Tuhan sudah siap. Tapi Tuhan butuh orang. Orang yang siap, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Orang itu datang dan berkata, pada hari ini 40 hari semua intimidasi berakhir pada akhir itu. Semua intimidasi, semua tekanan, semua ancaman, semua kegelapan berakhir pada hari itu. Dia berkata, pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Demi nama Tuhan semesta alam, pencipta semesta, Jehovah Sebaot, aku datang. Karena pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku pada hari ini juga aku akan memenggal kepalamu dan menjadikan engkau makanan burung-burung, mayatmu mayat orang Filistin. Oh, supaya dunia tahu, bumi tahu bahwa di Israel ada Tuhan. Amin. 40 hari tekanan itu stop. Karena Tuhan telah punya orang yang bergerak bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan rohnya. Hari ini juga Tuhan sedang mencari berapa banyak orang yang masih akan tetap berdiri. Ketika iblis punya Haman, Tuhan punya Esther. Sebelum Haman diorbitkan, Esther lebih dahulu. Telah oleh rekayasa tangan Tuhan, Esther lebih dahulu hadir. Saya percaya bahwa inilah waktunya portal ilahi terbuka lebar atas Indonesia. Saya dan saudara, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Hidup kita membawa roh Tuhan. Hidup saya dan saudara membawa roh Tuhan. Kita adalah orang-orang membawa damai. Kita orang-orang yang membawa hadirat Allah. Kita adalah pembawa hadirat Tuhan. Di mana kita pergi, di mana kita berdiri, mujizat pasti terjadi. Karena Kristus ada di dalam kita. Alkitab mengatakan, bolehkah ya katakan kepada pasukan di kanan kirimu, engkau pembawa hadirat Tuhan. Engkau pembawa realita hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kolose 1 ayat 27 berkata, BIMK berkata, Christ in you. Kristus ada di dalam dirimu. Jangan lihat kecilnya, jangan lihat keribonya. Ya, tetapi lihat bahwa di dalam kita ada roh Tuhan. Ketika kita pergi, kemarin kami beberapa bulan yang lalu kami pergi ke Taiwan. Saudara, beberapa dari kami mengurus visa. Dan ada satu orang kepala menara doa kami namanya Ibu Esther. Ketika mengurus visa, saudara, dalam beberapa hari itu Taiwan sangat ketat. Dan perputaran uangnya hanya 50 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Ya, tetapi puji Tuhan, saudara, dia telah berkata, saya tidak punya keraguan, Bu. Dia tidak punya keraguan, tapi yang membantu mengurus sangat ragu. Karena 50-100 ribu. Dia suaminya stroke, anak-anaknya pelayan Tuhan, tapi dia berkata, saya pasti bisa, Bu. Dan saudara tahu, saya visa keluar 14 hari, beliau 1 bulan. Saudara ya, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita melangkah. Kata Ibu PI, kita belah kemustahilan. Ketika sampai di sana kita perang. Kemudian saudara, setelah perang kita bangun pasukan. Ada sebuah gereja yang sudah 20 tahun, namanya di dalamnya terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Semuanya seperti ada roh kebencian, kesalahpahaman. Saya ingat sebuah pesan firman yang tidak bisa saya lupa sampai hari ini.
luka kecil pada raja-raja akan sangat berbahaya. Itu yang ibu pesankan. Dan saudara, luka itu ternyata ada di gereja itu. Sudah 20 tahun gereja itu adalah yang sulung, saudara. Dan puji Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan. Ibu Ruth datang, ya saudara. Dan kita bangun pasukan. Saya katakan, setelah kita perang di beberapa tempat, tentu ada jarahannya, tentu ada pasukan yang terbangun. Karena mereka kerja cuma bisa Sabtu Minggu. Ya, jadi Sabtu malam saya katakan kita berkumpul jam 2 pagi. Kita deklarasi. Lalu jam 3 pagi maksud saya. Dan ketika itu saya pikir kalau di Manado jam 3 itu jam 4. Ketika saya bangun pergi ke kamar mandi 2:30, tiba-tiba yang bagian musik bilang, Bu, coba ibu lihat di gereja. Wah, saya kaget. Semuanya sudah ada. Ternyata orang Taiwan itu, saudara ya, kalau jam 2:30 sudah ada. Sementara tim kami semuanya masih tidur. Saya bilang bangun. Mereka katakan bilang begini, Bu masih 2:30. Saya bilang itu mereka semuanya sudah hadir. Ya, mereka seperti itu, saudara ya. Dari beberapa mereka ada yang luka di hati. 6 bulan cuma mereka ikut penunjuk jalan. Karena kan bahasanya di sana cuma bahasa Inggris, cuma seuprit. Jadi kita baca declare ini, perjanjian matahari. Yesus adalah matahari dan perisai. Gereja bersebelumkan matahari. Terang bulan purnama akan menjadi 7 kali ganda pada saat Tuhan menyembuhkan luka bekas pukulan. Ayo declare. Sementara kami declare, tiba-tiba satu orang ke kamar mandi. Cukup lama. Saya kode-kode, jadi 3 orang menemani 3, 2 orang menemani 4. Mereka yang declare, kita ajarkan lebih dahulu. Declare subuh-subuh. Dan ketika kembali dari kamar mandi saya kode, kenapa lama sekali? Dia berkata, Bu nanti setelah selesai. Ternyata satu orang ketika dia mendeklar, nanti ada gambarnya, Tuhan adalah matahari dan perisai. Setelah itu dia ke kamar mandi, dia muntah darah. Muntah darah begitu banyak, makanya lama. Ibu Jaitin yang anaknya sekarang di Cimel, ya terima kasih Cimel, ya berkata, dia yang bagian teman dia berkata, Bu. Dan kemudian setelah selesai saya bilang begini, Ci, kalau di sana C, nggak apa-apa ya. Dia berkata, Bu, beberapa bulan lalu ada hamba Tuhan yang lihat, maaf saudara, suaminya Buddha, dia didukung oleh tuyul, tapi makanya dia sakit pundak. Tapi dia berkata begini, untuk pertama kalinya saya ringan. Dia berkata, saya ringan, Bu, saya muntah, tapi saya fresh. Biasanya saya pusing. Dan ibu tahu, tanya Bapak Gembala, baru kali ini saya datang. Sudah 6 bulan saya tidak hadir ke gereja. Saya pahit dengan semua orang, termasuk dengan Pak Gembala. Saya bilang, terus bagaimana Bu? Entah kenapa saya mau mengampuni, Bu. Saya mau mengampuni. Ada juga seorang bapak namanya Ko Akiong. Saudara, dia kalau angkat tangan, maaf ya, dia angkat tangan begini. Kenapa? Karena dia pakai mas. Lalu ada di antara tim kami penasaran, kok itu mas betul? Atau dia bilang ini mas betul, 500 gram, setengah kilo, saudara ya. Jadi dia bilang tambah cincin ini sekitar hampir 1 M. Jadi dia pakai, jadi kalau angkat tangan begini lalu begini, saudara ya. Dan selama ibadah begitu, tapi saudara, dia tidak tersinggung ketika dia ditanya. Tapi saudara, ternyata sampai di bandara itu 1 kilo 450.000 atau 900 NT. Banyak yang kelebihan 20 kilo. Kita tidak beli bagasi. Lalu Pak Gembala bilang begini, kita telepon Ko Akiong, karena dia sering meloloskan. Begitu dia datang, dia pakai bahasa mereka, saudara ya, ada setengah-setengah, wah ini. Dan itu karena kami tunggu Ko Akiong. Jadi tempat untuk memberi check in dan tiket itu sudah kosong. Jadi tinggal kami dengan barang-barang. Saya bilang enggak mau dibawa, ini jarahan. Mau dibawa, uang tak sanggup. Dan kok aku yang bilang begini, Bu, mana tiket-tiketnya? Ini, ayo kita check in. Barangnya, sudah barangnya bawa di sana. Bawa, orang-orang itu lihat. Karena ada yang 20 kilo, ada yang 21, ada yang paling kecil saya 10 kilo. Tapi kan itu lumayan saudara, 4,5 juta. Dan kami semua lewati itu semua. Sampai di atas saya bilang, lah kok lalu bagaimana? Dia bilang, ya sudah, kalian lolos. Wah,
Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sampai sedemikian. Saudara, ketika deklarasi, dia sudah tidak begini lagi. Tanpa sadar dia sudah, ya saya percaya. Wih, ternyata dalam hadirat Tuhan, ya mas-mas tidak ada nilainya. Ya saudara, bobotnya berkurang. Karena yang dibutuhkan adalah Tuhan. Ya saudara, menjadi portal. Saudara ya, saya dan saudara adalah orangnya. Oh, open heaven pasti terjadi atas bangsa-bangsa. Pasti terjadi. Dan yang terakhir, ketika hari itu orang Israel, saudara, membawa tabut itu, Hofni dan Pinehas dalam segala kemewahan, karena persembahan untuk para imam yang ibu jelaskan tadi, ditulis 4 tempat, belanga, kuali, periuk, becana. Itu full. Di dalam 1 Samuel pasal 2, belanga, periuk, kemudian apa? Becana, kuali, itu full. Tapi saudara tahu, itu membuat Imam Eli kehilangan debaran. Hofni dan Pinehas bermain-main di bait Allah dengan tidur dengan pelayan-pelayan kemah pertemuan. Mereka berzinah. Tapi sekali lagi Tuhan akan berikan kesempatan kepada pasukannya. Hadiratnya, Tuhan datang sendiri. Eli sudah tahu Tuhan mau bicara. Kenapa Eli tidak nguping? Eli cuma bilang, Samuel bilang kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, hamba mendengar. Harusnya Imam Eli, ini kan yang bicara Tuhan. Sudah lama Tuhan tidak bicara. Kenapa Imam Eli malah terus meneruskan tidurnya? Harusnya Imam Eli penasaran. Ya, oh Tuhan mau bicara, saya mau kejar. Sudah lama Tuhan tidak bicara. Tapi Imam Eli meneruskan kenyamanannya. Dan akibatnya, mereka ambil tabut perjanjian. Mereka bawa 30.000 pasukan berjalan kaki. Bumi bergetar, tapi hati Tuhan tidak berdebar. Mereka bersorak-sorai, tapi Alkitab berkata mereka tewas. Tabut itu kosong. Tabut Tuhan dibawa di tempat peperangan. Filistin gemetar, bumi gemetar, tapi Tuhan tidak bergetar. Mereka tewas 4.000, tewas 30.000. Hofni dan Pinehas tewas. Imam Eli terjatuh tewas. Anak mantunya tewas. Kenapa saudara? Mereka bawa tabut. Bandingkan ketika tabut Tuhan dibawa Yosua. Laut terbelah, sungai terbelah. Maksud saya, tetapi saudara tahu, ketika dibawa oleh orang-orang yang tidak lagi punya respon akan Tuhan, memandang enteng familiar spirit, tidak peduli lagi dengan suara Tuhan. Tuhan pergi. Tabut itu kosong. Hari ini Tuhan memberi firman. Tapi aku datang kembali nak. Aku datang atas gereja. Aku datang untuk umatku. Sekali lagi hadirat Tuhan akan memenuhi bait suci. Sekali lagi seperti ketika Abraham kehilangan Tuhan 13 tahun. Tuhan datang dengan perjanjian sunat. Sekali lagi Tuhan dengan kasih setianya akan datang kepada umatnya. Untuk apa? Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau merindukan aku? Seperti dahulu, bahkan lebih daripada dahulu. Seperti Musa, Tuhan berkata, Musa jalan saja. Orang Het, Amori, Girgasi, Kanaan tunduk padamu. Susu dan madu aku berikan kepadamu. Jalan saja Musa. Tetapi tanpa aku, malaikatku akan menyertai. Musa berkata, tidak Tuhan. Buat apa kemenangan tanpa Tuhan? Buat apa susu dan madu tanpa Tuhan? Kenapa? Karena Musa tahu itu semua tidak akan kekal tanpa Tuhan. Tapi Tuhan, biarkanlah engkau. Apa yang membedakan kami dengan engkau? Itulah perjanjian Chesed. Kasih setiamu. Jika engkau bersama-sama dengan kami, itulah yang kami inginkan. Hari ini, biarlah saya dan saudara tetap merindukan Dia. Merindukan Tuhan. Ini bukan firman untuk saudara. Tapi ini menjadi sebuah perenungan kami secara pribadi. Waktu bikin red di sini, kami pulang. Saya katakan mari kita puasa Esther. Temanya apa Bu? Red.
Ya. Kita bagikan apa? Ikutlah aku yang kok Jos bagikan. Kita bagikan jika tidak ada penjaga bangsa, jika kita absen, apa yang akan terjadi? Semuanya kita bagikan dengan minta hikmat Tuhan, saudara. Tapi yang saya tahu, saudara, kemudian setelah red kami hari terakhir subuh, inilah firman yang Tuhan berikan. Nah, jaga debaran ini lebih dari apapun. Karena inilah yang ibu katakan, fusi. Maria, saya tutup dengan Maria, Tuhan berkata, jangan dulu menyentuh aku. Maria tidak puas. Dalam Matius 28 ayat 9, Maria Magdalena kembali lagi mengulangi perjalanannya. Yang dia lihat, karena yang pertama dia sendiri. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau menyentuh aku. Aku harus pergi kepada Bapa. Bagi Maria, I see the Lord, tapi masih ada jarak. Aku sudah lihat Tuhan, tapi masih ada jarak. Dia mengulangi perjalanannya dalam Matius 28 ayat 9. Dia melihat malaikat, dia mengulangi bersama dengan Maria yang lain. Dan malaikat berkata, Tuhan berkata kalian akan bertemu di Galilea. Tapi hari itu, tiba-tiba Tuhan mempercepat. Dalam Matius 28 ayat 9. Dikatakan, ini ayat penutup. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jarak yang tadi, I see the Lord, tapi aku belum memeluk Tuhan, dikejar oleh Maria Magdalena pada pagi-pagi. Tadi hari masih gelap, sekarang pagi-pagi. Jadi dia mengulang perjalanannya untuk kedua kalinya. Untuk apa? Tidak boleh ada jarak. Harus peluk. Ku bersimpu mencium kakimu. Saya percaya inilah lagunya. Dan malaikat juga kaget. Tuhan bilang nanti di Nazaret. Tuhan bilang nanti di Galilea. Tuhan bilang nanti di Tiberias. Kenapa Tuhan muncul? Ya, karena orang-orang ini punya debaran. Dan debaran itu memanggil debaranku. Deep call unto deep. Makanya ada kata tiba-tiba. Yesus mempercepat pertemuannya. Kenapa? Karena debaran hati Maria terlalu kuat, terlalu cepat, tapi lebih kuat debaran hati Tuhan berjumpa dengan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom. Izin saya putar video 3 menit. Disilakan. Dijelaskan, Bu. Ya. Ini adalah Chiang Kai-shek, tempat museum di mana presiden pertama Taiwan adalah Kristen. Di gedung tertinggi kita mendeklarasikan, dan tiba-tiba sebentar saudara akan lihat muncul pelangi. Ya, muncul pelangi. Ini doa perang di gedung tertinggi Taiwan, di mana di bawahnya ada kemudian dari atas kita turun ke Kaohsiung, di bagian bawah di mana tempat biasanya bencana. Ini adalah tempat taifun. 1 tahun taifun telah tahun lalu 30 kali. Dan puji Tuhan setelah kita pulang tidak ada korban. Padahal itu yang terbesar. Ini untuk kampus banyak. Bahkan ada beberapa kampus yang pakai jala karena bunuh diri. Nah kalau ini tempat chip, ya memang agak cepat. Kita tahan. Dan ini doa keliling di bendungan. Sumber air kota Taoyuan itu terbesar di sini. Kita sidang ilahi. Untuk kita membawa orang yang debaran jantungnya pasti bisa melunakkan hati Tuhan. Ini tempat LGBT, makanya pelanginya di bawah, kita ganti. Pelangi itu di atas. Ini ya, beberapa orang tidak mengerti bahasa Indonesia termasuk yang jatuh. Tapi entah kenapa Roh Kudus menjamah, mereka nggak ngerti. Ini makanya pakai penterjemah di telinga.
Ya, ini bangun pasukan jam 2 pagi. 3 di antara mereka ini orang-orang Indonesia yang di Taiwan. Mereka sekarang sudah jadi pasukan, Bu. Nah, ini koknya. Nah, itu gelangnya, saudara. Ya, dia deklarasi Tuhan adalah matahari. Ya, ini kepala menara doa mereka. Ini kepala kaum pria. Kita doa sampai jam 7 pagi. Telah terbangun pasukan. Ya, demikiannya. Berkat.